Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi saudara semua. Tanpa terasa, kita sudah menginjak bulan Agustus. Itu berarti kurang lebih 5 bulan kita tidak beribadah di gereja kita. Meski demikian, saya berharap bahwa kita sebagai jemaat GKI Mangga Besar tetap bersatu, sehati, sepikir, dan saling mendoakan. Tak henti-hentinya kami mengingatkan, walaupun kita beribadah di rumah, kita harus mempersiapkannya dengan baik. Jadikanlah hari Minggu ini sebagai kesempatan untuk membangun ibadah dalam keluarga kita. Jadikan keluarga sebagai gereja kecil kita, di mana Tuhan selalu hadir di dalamnya. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Sebelum kita memulai ibadah, tenangkan hati dan pikiran kita. Biarlah hati kita bersukacita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Tema khotbah pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dalam liturgi Minggu, bagian pengutusan ada dalam formulasi kalimat yang diucapkan oleh liturgos. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lalu kita menjawabnya. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadi, arahkanlah hati kepada Tuhan. Itu adalah hal penting yang harus dilakukan umat Tuhan. Dalam kenyataannya, terdapat banyak godaan yang membuat kita berpaling dari Tuhan. Godaan-godaan itu membuat kita mulai tidak lagi mengarahkan hati kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pada ibadah kali ini, kita diingatkan kembali untuk senantiasa mengarahkan hati kepada Tuhan. Umat Tuhan, marilah dengan berdiri kita menyanyikan pujian KJ 363, bagi Yesus kuserahkan. Hati dan perbuatan
Saudara-saudara, dalam ibadah minggu, kita selalu diajak untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Namun nyatanya, godaan-godaan yang menghampiri kita terlihat dan terdengar dapat menyengkap kehidupan kita. Maka seringkali kita berpaling dari Tuhan. Kita tergoda dan ikut arus dunia yang dipandang dapat memuaskan diri kita. Namun, kenyataannya godaan-godaan itu menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Hidup jauh dari Tuhan membuat kita tak berdaya menghadap pencobaan-pencobaan itu, yang akhirnya membuat kita terus terpelosok dalam lumpur dosa. Marilah, sebelum segalanya terlambat dan kita tenggelam dalam lumpur dosa, saat ini kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa dan pelanggaran kita. Umat diberi kesempatan untuk mengaku dosa-dosanya secara pribadi. Ungkapkanlah pengakuan dosa kita dengan tulus dan jujur, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang kami sampaikan kepadamu. Ampunilah seturut dengan belas kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, maka kepadanya diberikan berita anugerah. Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah umat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari KJ 354 dengan lembut Tuhanku. Mencari
Ibu bapak saudara sekalian, marilah kita menyiapkan hati diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk pemeliharaanmu. Pada saat ini kami bersyukur dalam keterbatasan kami masih Engkau sapa dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahami, mengerti kedalaman firman-Mu ini. Agar dengan pengertian pemahaman itulah kami dituntun untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Anak-anak-Mu yang akan membacakan bagian demi bagian firman-Mu, dan juga kami yang akan mendaraskan Mazmur, anak-Mu yang Engkau persiapkan untuk menguraikan firman ini dalam bentuk khotbah, biarlah Engkau sendiri yang memakainya, sehingga Engkau dengan leluasa menyatakan kehendak-Mu bagi kami kini dan di sini. Berbicaralah, tegur dan sapalah setiap kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Umat Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yesaya 55 ayat 1 hingga dengan 5. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan.
terhadap semua ciptaannya. Mata semua orang menantikan Engkau, dan Kau beri mereka makan pada waktunya. Kau yang bukan denganmu, dan Kau yang berkenan untuk menenangkan segala makhluk yang hidup. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan melakukan kehendak yang teguh agar selamatkan mereka. Tuhan jaga semua yang mengasihinya, tapi semua orang kasih Dia binasakan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Mulutku mengucapkan pujian pada Tuhan, biar segala makhluk juga memuji-Mu. Memuji nama Tuhan, ya namanya yang kudus, untuk seterusnya dan untuk selamanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 9 ayat 1 sampai dengan 5. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan. Dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia.
yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada saat ini bacaan Injil minggu ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-14. Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-14 ayat 13 sampai 21. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Itulah tema khotbah yang akan beberapa menit ke depan kita gumuli bersama. Kalimat ini saya kira tidak asing lagi untuk orang GKI, untuk kita. Setiap kali kita selesai atau hampir selesai ibadah dalam pengutusan, ada kalimat ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lalu saudara-saudara menjawabnya. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, kok ini adanya di ujung ibadah, bukan di awal? Orang kemudian akan mengatakan, kan lebih baik dari awal. Ya, mungkin bisa saja begitu dan ada benarnya. Tapi di awal kita sudah menyatakannya dalam liturgi kita dalam potum dan salam. Potum adalah keyakinan bahwa setiap ibadah itu
berlangsung di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah sekarang kita yang akan selesai ibadah, misalnya di ruang ibadah di gereja atau dalam pertemuan ibadah formal, kita akan kembali kepada kehidupan seperti biasa, kehidupan kita masing-masing. Di sanalah kita ditolong untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadi mengarahkan hati kepada Tuhan bukan hanya terjadi di ruang ibadah, bukan hanya terjadi di sini ketika Anda dan saya beribadah, mungkin ketika kita juga online saat ini, lalu hati kita terpusat pada Tuhan. Melainkan sesudah itu kita juga diingatkan untuk tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan, untuk tidak tergoda dengan hal-hal yang lain yang dapat memisahkan atau menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang mencintai, punya hubungan relasi yang baik dengan Tuhan, maka ia akan senantiasa mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Saudara, sejarah mencatat Sokrates, tokoh filsuf yang sangat populer yang lahir sebelum Kristus, menghadapi masalah serius ketika Anytos menuduhnya mengajarkan ajaran atau filsafat yang sesat. Anytos ini mengatakan, Sokrates bersalah karena tidak percaya pada dewa-dewa Yunani. Dan Sokrates mengajarkan praktik religius yang baru, yang bertentangan dengan keyakinan kita sebagai orang Yunani. Ia juga bersalah karena telah membawa pengaruh buruk pada kaum muda di kota Athena. Saudara-saudara, demi kebenaran yang dipertahankannya, Sokrates dengan tenang meminum racun, cawan berisi racun. Ia menjalani eksekusi, hukuman mati, disaksikan oleh para sahabatnya. Demi kebenaran yang ia ajarkan, ia rela menebusnya dengan nyawanya sendiri. Sokrates menganggap bahwa mitologi tidak benar. Meskipun demikian, ia tidak pernah secara frontal menentang politeisme Yunani sebagaimana yang bangsanya kagumi dan percayai. Sokrates percaya bahwa Tuhan itu maha baik dan maha bijak yang menciptakan dan menguasai kehidupan manusia. Ia menganggap kearifan dirinya dalam berfilsafat sebagai misi dan panggilan hidup yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, dari muda Sokrates mengaku bahwa ia sering mengalami apa yang disebut daimonion semion. Saudara-saudara, apa itu daimonion semion? Ini adalah suatu pertanda ilahi yang menuntun dirinya untuk mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan sekaligus juga melarang dirinya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Saudara-saudara, Sokrates yakin bahwa orang akan berbuat benar apabila ia mengetahui apa yang baik baginya, apa yang baik bagi kemanusiaan, bagi semesta ini. Perbuatan salah adalah akibat kurang cerahnya pengetahuan di dalam diri manusia. Saudara-saudara, seperti Sokrates, Daud memiliki keyakinan yang lebih valid tentang kebenaran. Bagi Daud, Tuhan adalah sumber kebenaran itu.
ia pernah mengucapkan begini, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ini dicatat dalam Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Saudara-saudara, itulah kurang lebih apa yang dimaksudkan dengan daimonion simeon. Bertanda ilahi yang menuntun Anda, menuntun saya, dan siapapun yang beriman dan intim dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang punya hubungan yang intim, hubungan yang baik, relasi yang bermutu dengan Tuhan, yang mampu mengarahkan hatinya terus-menerus kepada Tuhan. Seperti Anda dan saya mungkin kalau sedang jatuh cinta pada seseorang, pasti hati kita terus-menerus terarah kepadanya. Ada keintiman di situ. Nah, demikian pula mestinya yang terjadi hubungan manusia dengan Tuhan. Ada relasi yang baik, ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan membutuhkan kerelaan. Kerelaan untuk patuh atau untuk taat. Kepatuhan itulah yang menolong kita untuk memahami kehendak dan tentu saja kebaikan serta kebenaran yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, lagi-lagi ini pekerjaan yang sangat-sangat tidak mudah. Mengapa? Sebab ini menyangkut penyangkalan ego diri sendiri. Setidaknya inilah yang digambarkan dalam bacaan pertama minggu ini. Yesaya 55 ayat pertama sampai ayat kelima. Yesaya menyerukan pertobatan kepada bangsanya. Suara pertobatan ini berisi seruan untuk mengarahkan hati dan kehidupan umat kepada Tuhan. Saudara-saudara, memang kenapa dengan umat ini? Dengan umat yang disebut umat pilihan Allah itu. Selama ini mereka kerap kali berpaling dari Allah, meninggalkan Allah, lalu mengandalkan diri sendiri, lalu berpaling menyembah, ikut-ikutan beribadah kepada berhala-berhala bangsa lain. Dan mereka meminta bantuan kepada bangsa atau kerajaan yang lain untuk menjamin keamanan mereka. Saudara-saudara, demi keamanan itu mereka meninggalkan Allah. Yesaya menyerukan, menegur umat itu agar kembali kepada Allah sebelum hukuman pembuangan itu terjadi menimpa mereka. Dengan tegas sang nabi mengatakan, dengarkanlah aku, sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepada aku. Yesaya 55 ayat 2 sampai 3. Dengan kata lain, sesuai dengan tema kita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Saudara-saudara, mengarahkan hati dan mengandalkan atau mendengarkan suara Tuhan merupakan pergulatan antara ego dan ketaatan, antara ego dan kesetiaan. Bacaan Injil yang kita baca hari ini adalah kisah pergulatan itu. Mendengarkan suara diri sendiri atau mendengarkan suara Yesus yang mengangkat keprihatinan, kepedulian terhadap orang banyak. Kisahnya, kalau kita cermati yang kita baca ini, adalah cerita di mana
Yesus telah mendengar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh. Saudara-saudara, bacaan Injil yang kita baca ini adalah kelanjutan dari pesta perjamuan yang dilakukan oleh seorang raja yang bernama Herodes. Perjamuan itu diadakan tentunya di istana kerajaan. Perjamuan itu penuh dengan kemewahan, kebanggaan, bahkan juga diwarnai dengan pembantaian, pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Ya, pembunuhan Yohanes Pembaptis lantaran Herodes merasa dirinya terhina karena Yohanes berani menyuarakan kebenaran ilahi. Yohanes menegur kehidupan moralitas dari seorang raja Herodes ini yang mengambil istri Filipus, saudaranya sendiri, lalu dijadikannya istri. Saudara-saudara, sang suara yang mengajak Herodes kembali mengarahkan hati kepada Tuhan, kepada kebenaran itu, ternyata dibungkam dan dipenggal. Kini Yesus pun mengadakan perjamuan. Saya melihat ini sebagai sebuah perjamuan. Tempat Yesus dan orang banyak bukanlah istana, tetapi di sebuah tempat yang bahasa Yunani mengatakan di situ eremos. Perjamuan diadakan di eremos. Apa itu? Tempat yang sunyi, atau bisa diartikan padang gurun, jauh dari keramaian. Perjamuan itu terjadi hanya dengan hidangan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang lebih. Yang dicatat di Alkitab 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Mungkin kalau kali 2 saja, kali 3 sekitar 15.000 lebih. Hidangannya 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudara, dalam kondisi ini para murid bersikap realistis. Tidak akan cukup 5 roti dan 2 ikan untuk menjamu semua orang yang ada di tempat yang sunyi ini, jauh dari kampung, dari desa. Oleh karena itu mereka meminta supaya Yesus menyuruh orang banyak itu pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa, mumpung hari belum gelap, supaya mereka bisa membeli makanan, supaya mereka tidak mati kelaparan. Bukankah ini sesuatu yang realistis, sesuatu yang logis untuk dilakukan dalam kondisi yang hampir gelap di tengah-tengah kesunyian itu? Saudara-saudara, Yesus mengatakan tidak perlu, mereka tidak perlu pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Ayat 16 Injil yang hari ini kita baca. Saudara-saudara, perintah ini senada dengan apa yang sudah disampaikan Yesus pada peristiwa sebelumnya dalam pasal 10, yakni tentang permintaan untuk mengirim para pekerja di ladang. Pada waktu itu dalam keprihatinan yang sama, Yesus iba, Yesus berbela rasa terhadap orang banyak yang bagaikan kawanan domba yang tidak punya gembala. Lalu ia mengatakan kepada muridnya untuk meminta kepada sang bapa agar sang empunya tuayan itu mengutus lebih banyak lagi pekerja-pekerja untuk mengurusi tuayan itu. Saudara-saudara, akan tetapi meminta atau berdoa saja bagi Yesus tidak
cukup. Para murid sendiri harus terlibat dalam ladang sang tuan itu. Selanjutnya Yesus mengutus mereka untuk mengerjakan juga apa yang selama ini dikerjakan oleh Yesus sendiri. Jadi saudara-saudara, Yesus mengajar para murid tidak hanya bisa berdoa, tidak hanya bisa meminta kepada Bapa, tetapi dalam diri mereka lah juga Yesus menginginkan mereka menjadi alat, mereka boleh bekerja, melanjutkan, meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang juga dilakukan oleh Yesus. Hal yang sama terjadi di tempat yang disebut Eremos itu, di gurun sunyi. Mereka sekarang berhadapan dengan banyak orang, 5.000 lebih orang-orang yang berkumpul di sana, yang membutuhkan makanan. Saudara-saudara, Yesus tidak mengabulkan permintaan para murid yang memintanya agar menyuruh orang banyak itu pergi ke desa-desa untuk mencari makanan mereka. Alih-alih menyuruh orang banyak itu pergi, Yesus meminta para muridnya itu melibatkan diri untuk memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara-saudara, unik cara Yesus melibatkan mereka. Bukan dari yang tidak ada. Bukan para murid itu juga suruh belanja, beli ke desa-desa. Melainkan Yesus meminta apa yang ada padamu, apa yang mereka punya. Mereka mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudara, dengan apa yang mereka punya, mereka diajak untuk melayani orang banyak itu. Jadi bukan dengan yang tidak ada, tapi yang ada pada mereka, itulah yang dipakai oleh Yesus bersama para murid untuk melayani orang-orang yang banyak ini. Yang diminta dari murid selain apa yang ada, dan dalam hal ini adalah makanan itu, tetapi juga kesediaan untuk mendengar, untuk mengarahkan hati kepada Yesus. Dalam hal ini para murid belajar untuk melepaskan ego mereka. Mereka diajar untuk bertanggung jawab terhadap kawanan domba itu, sebagaimana Yesus bertanggung jawab, sebagaimana Yesus mengatakan dalam ayat yang kita baca, Ia begitu berbelas kasihan kepada mereka. Saudara-saudara, para murid diajak untuk mempunyai bela rasa yang sama dengan guru mereka. Benar, adalah lebih mudah untuk menyuruh orang banyak itu pergi membeli makanannya sendiri masing-masing. Bukankah urusan perut mereka adalah urusan pribadi mereka? Namun Yesus tidak menyetujui ide ini. Alih-alih Yesus menuruti permintaan para muridlah yang harus mendengarkan, menyendengkan telinganya dan mengarahkan hati mereka kepada Yesus. Satu saja yang diminta dari mereka, yaitu melakukan apa yang mereka dengar, mengerjakan apa yang diperintahkan Yesus dengan ketaatan penuh, keyakinan penuh. Dan kita bisa menyaksikan mukjizat itu terjadi. Saudara-saudara, dalam kehidupan bergereja dan keseharian kita, bukankah kita juga terbiasa dengan cara berpikir para murid ini? Lebih mudah untuk kita melepaskan mereka untuk membeli makanannya sendiri-sendiri ketimbang menyiapkan dan memberi mereka makan. Bayangkan betapa repotnya menyediakan ini dan itu, memenuhi kebutuhan mereka. Bayangkan mereka ada yang suka makanan ini, suka itu dan lain sebagainya. Mereka mungkin ada yang protes dan lain sebagainya.
ketidakpuasan mungkin itulah yang ada dalam benak kita. Maka lebih mudah untuk melepas saja. Namun melalui kisah ini kita diajak untuk mengarahkan hati kepada Tuhan, agar kita juga mengerti dan memahami apa yang menjadi keprihatinan Tuhan Yesus, apa yang menjadi concern, apa yang menjadi sesuatu hal yang perjuangan dari Yesus itu sendiri. Kita diajak untuk menjadi rekan sekerjanya yang tidak hanya pandai meminta, tetapi juga ikut terlibat dalam pelayanannya. Dia tidak meminta apa yang tidak ada pada kita, melainkan apa yang ada pada kita. Saudara-saudara, untuk GKI Mangga Besar misalnya, Yesus tidak meminta hal-hal yang luar biasa, tetapi Ia meminta kesetiaan. Ia meminta untuk kita rela taat kepadanya. Saudara-saudara, Dia tidak meminta apa yang tidak ada pada kita, melainkan apa yang ada. Bisa jadi apa yang ada pada kita sama seperti yang dimiliki oleh para murid itu, hanya 5 roti dan 2 ikan. Hanya hal-hal yang sederhana. Tetapi keajaiban itu justru terjadi melalui hal-hal yang kecil yang sederhana. Kita ingat khotbah minggu lalu, hal-hal yang kecil sederhana, biji sesawi itu, ragi itu justru dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang besar dan luar biasa. Jangan kemudian kita mengatakan kami tidak punya apa-apa, kami jemaat kecil, kami terbatas ini dan itu. Itu bukan mentalitas karakter anak Tuhan. Karakter anak Tuhan adalah bersedia memberikan apa yang ada, bersedia untuk hidup kita dipakai menjadi saluran berkat untuk orang lain yang membutuhkan. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita melepaskan ego kita, lalu kemudian dipakai untuk Tuhan. Dan mukjizat itu, percayalah, pasti akan terjadi. Setiap hari Anda akan menyaksikan mukjizat demi mukjizat. Mukjizat itu nyata. Saat ini Tuhan menginginkan kita bukan hanya sebagai penonton atau penikmat mukjizat, melainkan terlibat aktif untuk menghadirkan mukjizat itu bagi orang-orang yang sedang membutuhkan. Mengarahkan hati pada Tuhan akan menolong kita untuk tahu apa yang harus kita kerjakan dalam ladang pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin. Umat Tuhan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan
pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami telah menyimak bagian firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami. Tidak hanya kami menjadi seorang yang menuntut saja, tetapi juga memberi diri untuk Engkau pakai melayani-Mu, untuk Engkau pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, kiranya kami juga mampu terus menerus tanpa jeda untuk mengarahkan hati kami hanya kepada Tuhan saja. Kami intinya berdoa untuk setiap pergumulan kami, bangsa kami Indonesia ini, dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan juga yang menolong supaya kami boleh bekerja sama dengan baik, tidak saling menyalahkan, tetapi kami saling menjaga satu dengan yang lain, saling melengkapi, peduli. Tuhan yang menolong para pemimpin bangsa kami juga untuk dapat mengatasi kondisi keadaan ini dengan lebih baik. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk kabar-kabar baik tentang segera akan diproduksinya vaksin-vaksin untuk mengatasi pandemik ini. Biarlah Engkau juga memberkati dalam segala prosesnya, sehingga ini bermanfaat bagi banyak orang. Kami berdoa pada saat ini untuk setiap kami yang bergumul dengan masalah kami, dengan pekerjaan kami, dengan keluarga kami, mungkin juga dengan sakit penyakit yang kami sedang hadapi saat ini. Biarlah Engkau yang menolong supaya kami tetap mengarahkan hati kami hanya kepadamu. Dan di balik semua kesulitan itu, biarlah kami juga menemukan ada hal-hal yang indah, persekutuan dengan Engkau. Dan supaya juga kami boleh melihat ada pelangi di balik hujan, di balik badai yang sedang terjadi ini. Bapa di surga, untuk gereja-gerejamu yang mungkin pada saat ini mempersiapkan untuk ibadah-ibadah di lokasi gereja kami masing-masing, Tuhan yang menolong memberikan hikmat supaya kami tidak terburu-buru, supaya kami juga dapat mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Ini terjadi biarlah juga dengan kesehatian yang baik. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami, anak-anak yang pada saat ini mungkin saja bergumul dengan situasi belajar yang baru dengan online. Tuhan yang memberkati, memberikan mereka semangat terus. Bapa di surga, inilah doa-doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Lepaskan kami
kita menyiapkan persembahan kita. Firman Tuhan dalam Mika pasal 6 ayat 7 dan 8. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan ku persembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandungku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dengan landasan firman Tuhan ini, marilah kita membawa berkas persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor 6840299 340, atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika sudah kita beribadah di gereja dapat diserahkan ke gereja. Mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari KJ 289, Tuhan Pencipta Semesta. Marilah kita membawa persembahan di dalam doa. Bapa di dalam surga, inilah persembahan yang kami berikan pada minggu ini. Kami menyadari bahwa semua rezeki yang kami peroleh asalnya daripadamu. Jadikanlah mata hati kami hanya tertuju padamu dan bukan kepada materi atau uang. Terimalah ucapan syukur kami, kuduskanlah dan pakailah seturut dengan kehendak-Mu. Beri hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya mengolahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara umat Tuhan, kita diminta untuk terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jangan sesat oleh godaan-godaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Marilah kita lawan godaan-godaan itu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 436, lawanlah godaan. Selalu berteguh
saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu, dan di sanalah engkau menjadi saksi-saksi Tuhan, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Saya percaya bahwa kita telah melakukannya, telah beribadah juga dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Maka setelah ini Anda dan saya juga boleh melakukan atau mempraktikkan apa yang sudah kita dapat dalam ibadah pada hari ini. Saya terus-menerus mengingatkan kita kembali supaya menjaga kesehatan kita masing-masing, pakai masker, cuci tangan, lalu menjaga jarak dan seterusnya. Dan kalau kita cermati pada saat ini, nyatanya grafik atau jumlah orang-orang yang terdampak COVID-19 ini masih tetap tinggi. Malah untuk daerah khusus ibu kota Jakarta DKI harus diperpanjang lagi sampai tanggal 13 Agustus masa transisi ini. Jadi buat kita memang tidak mudah. Maka kita pun masih tetap menahan diri untuk tidak beribadah di gereja. Melainkan persiapan-persiapan tetap kita lakukan. Nanti akan diwartakan, akan diberitakan kepada saudara-saudara kapan kita mau mempersiapkan ibadah onsite atau ibadah di lokasi di gereja ini. Nah, tentu kita sangat rindu untuk hal-hal ini. Biarlah Tuhan menolong dan kita terus mendoakannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.